Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan dari Market Buzz kita beralih ke segmen Create Up Wiki. Ya, Yang mau bahas betul. apa kita hari ini? Kita hari ini mau membahas mengenai perusahaan rintisan yang memiliki concern terhadap upcycling dari limbah logam diubah jadi perhiasan. Oh, kalau kemarin plastik, ini Ya, logam gitu ya. Ya, benar pemirsa. Dibandingkan dengan limbah lain, limbah logam ini memiliki nilai yang bisa dibilang lebih tinggi. ya, banyak di antaranya yang masih dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang. Dibandingkan dengan limbah lain, limbah logam memiliki nilai yang lebih tinggi. Limbah aluminium contohnya. Aluminium dapat didaur ulang untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk membuat material bangunan atau diubah menjadi peralatan dapur dan peralatan-peralatan lainnya. Bagi industri, limbah logam seperti aluminium dan seng juga dipandang jauh lebih menguntungkan. Harganya relatif lebih terjangkau. Namun untuk bisa memanfaatkannya, proses daur ulang memang tak terhindarkan. Proses daur ulang limbah logam membutuhkan peralatan yang memadai. Dibutuhkan prosedur yang tepat untuk kemudian dieksekusi. Di samping itu tidak semua logam dapat didaur ulang, hanya logam yang minim karat saja yang dapat diolah kembali. Limbah logam sendiri terbagi menjadi beberapa kelas, mulai dari kelas A, yakni kelas yang paling bagus, hingga kelas D. Limbah logam kelas A ini memiliki ketebalan minimal 6 mm dan sangat minim karat. Sedangkan untuk kelas logam di bawahnya yakni B, C, dan D, ketiganya secara berturut-turut memiliki ketebalan 3 hingga 5 mm, 2 hingga 3 mm, dan 1 hingga 2 mm. Sebagai sumber Adex Channel. Ya, untuk membahas tema kita di Create Up, upcycling limbah logam gaya startup sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Mbak Dian Suri. Beliau adalah founder dan juga desainer dari Kunang Jewelry. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi, apa Halo, selamat pagi. kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Thank you sudah join bersama kami di Create Up. Oke, ini berarti bergerak di bidang memperbarui gitu ya, limbah-limbah logam ini menjadi sebuah perhiasan yang cantik gitu. Udah berapa lama melakukan hal ini, Mbak Dian? Eh, Sebenarnya kalau Kunangnya sendiri baru ya, ini baru 3 tahun. Jadi sebelum pandemi itu sebenarnya kita baru setahun jalan. Oh, 3 Baik. tahun, Wiki. Ya, itu perkembangannya sejauh ini sudah seperti apa Mbak Dian? Lumayan bagus ya, terutama untuk awareness-nya, karena yang biasa kita lakukan awal itu kan awareness ya, maksudnya tentang limbah logamnya itu sendiri, sampah logam, terus bagaimana kita ngatur waste-nya, terus untuk prosesnya juga. Oke, ya saya pengen tahu sebetulnya dari Kunang Jewelry sendiri melihat potensi kelolaan limbah logam di Indonesia itu seperti apa? Memang banyak sekali ya limbah logam yang bisa di-upcycle jadi perhiasan. Tergantung ya, jadi tergantung, kayak logam kan ada macam-macam ya, kayak tadi mungkin di video awalnya udah terlihat jenis logamnya itu macam-macam, nggak semuanya bisa kita gunakan. Cuman kita, kalau di Kunang kita ngomongnya itu sampah logam, limbah logam, karena memang yang sudah terbuang. Dan itu memang kita pilih logamnya. Nah, logam sendiri itu kalau di Indonesia ya, kalau sesuai dari SIPSN tahun 2021, itu sampah terbesar nomor 5. Bahkan di atas kain dia itu sebenarnya. Nah, yang jadi potensi itu adalah sebenarnya 90% dari logam sendiri itu sebenarnya bisa di-recycle terus-terusan. Jadi sebenarnya bisa dipakai, tapi memang nggak semuanya bisa digunakan untuk industri kecil. Kayak Kunang kan industri kecil ya, jadi tidak semuanya bisa digunakan untuk industri kecil. Jadi memang ada pemilihan logamnya. Yang seperti apa, Mbak Dian? Kalau kita ngambilnya yang base-nya itu tembaga, Kuningan itu kan kayak Kuningan juga base-nya itu tembaga, terus kita juga ngambil dari kunci. Jadi logam-logam yang cukup punya kekerasan lebih tinggi kayak stainless itu biasanya nggak kita ambil karena kan kita masih handcraft ya. Jadi itu agak susah untuk diolah. Oke, saya memang pernah Wiki ya ke salah satu wilayah di Bali dan kebetulan Kunang Jewelry ini kan asalnya dari Bali. Saya nggak tahu apakah itu produk dari Kunang, mungkin memang itu disampaikan bahwa hasil dari olahan limbah logam Wiki, dan itu memang cantik gitu ya, daripada menjadi limbah kenapa nggak untuk jadi perhiasan. Dan kita tahu salah satu UMKM terbaik khususnya di bidang fashion itu berasal dari Bali. Ya, betul sekali. Nah, ini kalau ngomongin soal dampak lah ya jika Indonesia tidak
mengelola limbah logam dengan baik? Mungkin dari kajian simpel aja yang mungkin yang sudah dilakukan oleh Mbak sendiri, apa dampaknya kalau tidak di-upcycle dengan baik? Oh, kalau logam tuh mungkin beda sama plastik ya. Jadi kalau plastik kan berbeda ya. Kalau logam itu mereka tuh mencemari. Jadi jatuhnya kalau misalnya kayak terutama air ya, ada beberapa jenis logam yang tergolong logam berat juga. Jadi memang mereka tuh yang mencemari air, yang akan mencemari tanah juga. Terus ada kayak tadi juga udah disebut mengenai karat. Karat itu juga cukup berbahaya dan itu juga sumber penyakit juga karat itu. Dan kalau misalnya pun kita ngolah logam pun juga sebenarnya kita nyarinya tuh yang cukup bersih gitu. Jadi biar bisa diolah kembali. Nah, sayangnya itu tadi ya itu tadi. Jadi logam itu salah satu mungkin satu-satunya material yang kita dapat dari bumi yang bisa di-recycle terus-terusan. Nge-recycle logam itu bisa mengurangi hampir 90% dari emisi gas karbon atau energi daripada kita harus ngambil logam baru. Oke, selain persoalan lingkungan, Mbak Dian, apa sih yang membuat Anda bersemangat untuk mengambil startup tapi di bidang upcycling limbah logam? Kenapa bukan hal yang lain? Apakah ada pengalaman pribadi mungkin yang membuat Anda mencetuskan ide ini atau apa? Ada sebenarnya, karena aku pribadi memang udah ada di industri perhiasan itu udah cukup lama ya. Terus di situ kita juga udah berkomunikasi dengan banyak pengrajin, mulai dari rantai pasoknya, mulai dari sejak si logam yang biasa digunakan untuk perhiasan itu diambil, terus komunitas di sekelilingnya, bahkan sampai komunitas-komunitas pengrajin. Jadi cukup lama. Jadi bukan hal untuk akhirnya memutuskan oh ya udah mungkin kita bisa memberikan alternatif yang berbeda kalau sebenarnya untuk perhiasan itu nggak melulu maksudnya soal sesuatu yang bisa dipandang status. Baik, ya ini kan kalau saya lihat ada value pemberdayaan lah ya. Kalau dilihat dari videonya sendiri kan yang di-share beberapa waktu yang lalu ke tim redaksi dari IDX Channel, memang ada pengrajin wanita begitu yang kemudian dipekerjakan begitu untuk akhirnya dapat memberikan penghasilan tambahan lah gitu. Nah ini sejauh ini pada saat Kunang berdiri sampai dengan sekarang itu perubahannya terhadap ekosistem yang terlibat itu seperti apa, Mbak? So far ya kita sudah daur ulang hampir 500 kg sampah logam. Terus kita sekarang sudah menaungi 7 keluarga, jadi bukan hanya pengrajinnya, tapi keluarganya juga. 7 keluarga, kita juga sudah bekerja sama dengan 3 organisasi dan yayasan juga, sama 189 anak-anak dan perempuan marginal sih. Karena kita juga ada berbagai program juga, jadi untuk sharing profitnya. Baik, dalam jangka waktu tertentu, dihitungnya apa? Per minggu, per bulan bisa menghasilkan berapa banyak perhiasan? Kalau sekarang, kalau dengan kapasitas kita yang sekarang, per bulan itu bisa 500 atau 600. Oh nice, oke. Memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Dian, CEO ataupun founder gitu ya dari Kunang Jewelry, bahwa wanita sekarang itu nggak melihat perhiasan itu sebagai status lah, yang penting cantik. Karena ternyata saya pernah lihat di berbagai media sosial, IG lah misalnya ya, sebuah platform menjual perhiasan yang bukan emas loh Wiki. Harganya tuh 1 juta, 3 juta, bahkan 5 juta. Jadi kan kebayang, dan itu ada marketnya tetap. Oke, artinya secara value ataupun nilai ekonomi ini memang tinggi dan juga banyak digemari gitu ya. Mbak Dian, sebetulnya jenis-jenis aksesoris ataupun perhiasan lah ya yang diproduksi oleh Kunang sendiri, apa saja bentuknya? Kalau kita mainnya di perhiasan siap pakai sehari-hari ya, jadi sandar anting, kalung, cincin, gelang, kita juga ada pin juga, jadi yang bisa dipakai sehari-hari aja sih. Nah range harganya ini tuh berapa? Nah, kalau harga kita sebenarnya cukup terjangkau, jadi 150 sampai 850. Mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi range yang lebih luas lagi. Oke, habis ini diam-diam Wiki mau mengulik harga yang Silakan, kita juga akan ada di Jakarta. Siap, akan ada di Jakarta. Ya. Oke, kalau dilihat dari sambutan pasar sendiri sejauh ini seperti apa Mbak Dian akan produk yang dihasilkan dari upcycling limbah logam oleh Kunang?
Kalau pasar sekarang sudah cukup aware ya. Jadi mereka kayak tadi sudah dibilang juga, mereka sekarang nggak cuma mencari status, tapi mereka mencari value di belakangnya gitu. Jadi kita benar-benar mengedepankan edukasi sih. Mungkin Oke. awalnya itu yang agak susah, cuman selama pandemi kemarin kita cukup belajar. Jadi itu yang kita kedepankan. Cuman sekarang ini memang market dan masyarakat tuh sudah cukup aware dengan hal-hal seperti ini. Jadi alhamdulillah sih ya cukup bagus. Nah, untuk Terutama karena kita bermain di limbah logam untuk perhiasan yang sampai sekarang di Indonesia belum ada yang main. Jadi kita punya value processing yang lumayan bagus juga. untuk mendapatkan bahan bakunya yaitu logamnya, itu gimana caranya? Apakah bekerja sama dengan apa pemulung logam mungkin atau gimana? Yes. Kita kerjasama sama TPS dan bank sampah. Karena kalau di Indonesia itu kan memang sudah ada sistem TPS dan bank sampah ya. Kalau misal pemulung biasanya mereka karena ada perputaran ekonomi, jadi kalau kita bilangnya from trash to cash and no one left behind. Jadi bagaimana caranya biar kita menggunakan sistem yang sudah ada gitu. Jadi saat ini kita kerjasama dengan 3 TPS yang berbasis masyarakat di Denpasar. Oke, dari produk-produk yang sudah dihasilkan, mana yang paling digemari oleh market, Mbak Dian? Yang kunci. Jadi kita bikin cincin dari kunci, itu juga buat sharing profitnya itu untuk program kita punya program di Lapas Perempuan Denpasar juga. Jadi itu kita gunakan yang kunci itu sama koleksi bersegi yang agak kotak-kotak. Nah, itu Oke. paling memang paling digemari sih. Nah, targetnya ke depan ini selain ekspansi ke wilayah Jakarta apa? Apakah bisa mungkin go internasional? Kan mengingat biasanya para turis-turis asing kalau nanti sudah Wiki Indonesia sudah lebih open lagi gitu ya terhadap turis asing ini bisa di-grab juga atau seperti apa nih target ke depan? Pastinya kalau ke depan ini kita pengennya kita nggak cuman ada. Kalau di Jakarta sebenarnya kita udah ada, udah ada di 1 toko. Di Bali juga kita udah ada. Kita pengennya sih ekspansi ke beberapa kota lagi. Jadi kita bisa ada di beberapa kota walaupun titip jual ya. Oke, Kalau dalam waktu dekat. baik, baik. Amin. Mungkin yang juga ingin diketahui oleh masyarakat sendiri bagaimana dengan kualitas dari aksesoris yang dihasilkan. Karena dilihat dari bahan bakunya ini memang dari limbah logam begitu ya. Kualitasnya supaya kemudian tidak menimbulkan reaksi alergi dan lain sebagainya itu kualitasnya seperti apa, Mbak Dian? Semua perhiasan kita kecuali yang kunci ya. Kalau kunci memang kita biarkan untuk hasil pembakarannya aja. Cuman selain itu kita lapis emas dan lapisan emas kita tuh cukup tebal sebenarnya. Jadi lifespan-nya kalau sampai lapisan itu menghilang tuh bisa 2-3 tahun. Oh, ini bisa ini dilapisin emas gitu ya. Jadi nggak gampang berkarat ya. Ya, terus ada hal-hal tertentu juga yang kayak misalnya anting ya, terutama kan kalau perempuan tuh biasanya suka ini nanti tusukannya agak alergi atau gimana gitu. Itu kita masih pakai silver apa itu. Jadi memang ada elemen-elemen keselamatan yang masih dipikirkan. Kayaknya kok manis banget gitu bisnis ini. Tapi pasti ada tantangannya dong Mbak Dian. Apa tantangan terbesar selama 3 tahun ini yang akhirnya berhasil dilewati oleh Kunang Jewelry? Kalau berhasil mungkin belum ya, tapi kita masih mencoba. Itu adalah edukasi tentang limbah logamnya sendiri. Juga gimana kayak sekarang banyak yang oke, logam itu bisa di-recycle, cuman bukan berarti bisa dibuang seenaknya. Gitu. Jadi kayak pemilahan sampahnya juga. Gitu. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa organisasi lingkungan hidup juga. Gitu. Terus edukasinya juga diselaraskan. Jadi yang edukasi sekarang kan lebih ke arah pemilahan sampah gitu misalnya. Itu kita selaraskan semuanya. Jadi biar untuk satu tujuan lah semuanya untuk mengatasi masalah sampah. Secara value ini sangat menarik ya seperti yang Anda tadi sampaikan. Ada value keberlanjutan lingkungan sendiri, ada value mengenai pemberdayaan dari wanita-wanita ataupun keluarga-keluarga yang ada di sekitar Anda lah gitu. Nah ini biasanya sebuah bisnis ataupun perusahaan rintisan yang punya social value yang banyak ini menarik perhatian investor. Nah sejauh ini ada pendanaan yang dilakukan nggak oleh investor
ataupun mungkin ada lobby-lobby yang dilakukan supaya kemudian mendapatkan pendanaan? Kalau itu sebenarnya kita masih mencari ya. Kita udah melakukan beberapa fundraising juga, udah dapat juga untuk fundraising. Cuman kita ya masih terus ya. Jadi kalau misalnya untuk berkembang ke depannya, kita pun masih mencari sebenarnya. Oke. Semoga memang segera ketemu ya supaya Kunangnya bisa lebih ekspansif ke depan. Oke, Mbak Dian terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Create Up. Sukses selalu untuk Kunang. Semoga memang kita di kemudian hari ini bisa ngelihat Kunang di berbagai pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Dan Gitu. Amin. bisa menjadi pionir gitu ya, lahirnya startup baru lainnya yang lebih ramah lingkungan juga. Betul. Baik, Oke. Mbak Dian terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, seru ya. Berarti banyak kalau memang mau diulik, peluang usaha itu banyak. Oke, tapi kamu pasti agak kecewa, Wiki. Apa? Karena produknya mungkin lebih banyak untuk wanita. Mungkin abis ini aku mau kontak Mbak Dian bikinin aksesoris buat cowok lah kali. Mungkin bisa. Dengan harga spesial tentunya ya. Oke, baik. Sudah 90 menit pemirsa kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. See you in the morning.